Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita ini yang merupakan pertemuan yang ketiga pada bagian At-Taraqibun Nahawi, untuk berberakahnya ilmu ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar mudah-mudahan doa kita ini diterima, bahkan bisa bernilai ibadah di sisinya. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, saya ingatkan, dipersiapkan materinya, dipersiapkan pulpennya, catatannya, sekaligus ingat mengisi absen. Baiklah, saya mengawali dari itu. Sebelumnya saya akan urai mufradat yang saya kirim juga. Itu ada keterangan saya menyebutkan Anda bisa tulis dan Anda bisa baca saja ya. Untuk tepatnya saya akan terjemahkan ya, supaya Anda lebih jelas menilai membaca dari itu ya. Saya mulai. Yanamu, tidur. Ini ada kelihatan gambar, mudah-mudahan Anda bisa juga melihat secara jelas di yang saya kirim dengan gambar ya. Itu ada tertidur ini, bisa kita baca bahwa yang tidur itu adalah laki-laki. Bukan berarti kita melihat gambarnya kita tahu, tidak, tetapi melihat daripada fi'il mudhari, karena ini adalah semua fi'il mudhari ya. Ini adalah fi'il mudhari, bukan semua ya, tapi ini yang saya baca adalah fi'il mudhari yang memakai huruf ya yang di depan awal fi'il mudhari, maka itu menunjukkan laki-laki. Maka walaupun tidak ada gambar yang saya lihat, yang kita lihat, berarti itu juga kita harus tahu bahwa itu adalah dan dimaksud adalah laki-laki karena memakai huruf ya tadi. Kemudian yastaiqizu, bangun ya, bangun, sudah siap-siap bangun, itu juga memakai huruf mudhariyah yang di depan, berarti yang dimaksud itu adalah laki-laki. Yazhabu, sama, pergi. Yakanusu, juga sama, laki-laki, menyapu. Kemudian yagasilu, juga mencuci. Yakanusu, menyapu. Yagasilu, mencuci. Yaqwi, menyetrika ya, sama semua, menyetrika ya-nya itu. Kemudian yusahidu, juga menonton. Yusahidu, menonton. Kabirun, ini adalah isim. Kabirun adalah besar. Kabirun besar. Kitabun, kitab. Sahapion atau berita. Tilpaza, televisi. Madrasatun, sekolah. Sayaratun, mobil. Hafilatun, bus. Malabisun, pakaian. Atbakun, alat dapur. As-sabahu, subuh. Al-fajru, fajar. Sa'atun, zamaniyatun, sa'atun, jam. Zamaniyatun, jam 8. Salatun, salat, melakukan salat. Mubakiran, pagi-pagi sekali. Mutaakhiran, terlambat. Amala, berbuat atau melakukan. Telah berbuat, telah melakukan. Utlah, hari libur. Itulah kosakata yang bisa Anda pergunakan dalam hal mempraktekkan atau berlatih bercakap dengan mempedomani percakapan yang telah kita baca sebanyak 3 percakapan. Baiklah, kita pindah pada bagian At-Taraqibun Nahawi. Itu susunan atau struktur nahawinya, pola kalimatnya. Jadi di sini ada juga berbentuk pertanyaan ya, kata tanya, pertanyaan lalu dijawab dalam hal At-Taraqibun Nahawi. Ya, kita mulai. At-tadribu. Iya, ada contohnya. Contohnya tadrib, mata tashabu ilal madrasah. Kapan kamu pergi ke sekolah? Coba lihat kata tanya, mata. Ya, kemudian tashabu, kamu, karena ya, fi'il mudhari diawali oleh ta yang menunjukkan kamu, berarti kamu itu adalah
laki-laki. Kenapa ditahu bahwa itu adalah laki-laki? Karena di belakangnya tidak ada nunun niswa. Kalau ada nunun niswa, ya kita menyebut mata tashabina. Tashabina. Ilal madrasati. Itu tadi karena tidak ada tanda perempuannya, maka kita artikan laki-laki. Kapan kamu pergi ke sekolah? Jawabnya ashabu sa'ata sabia. Saya pergi pada jam 7. Coba lihat gambarnya itu, gambar jamnya itu tepatnya jarum panjang ada di nomor 12, jarum pendek ada di nomor 7. Makanya dia sebut asabia. Ada di bawahnya itu gambar orang al-madrasah 1, kemudian asabia tuh. Jadi kita akan nanti praktekkan, kita lakukan dialog, kita lakukan percakapan bertanya sesuai dengan jam yang ada, yang tertera di bawah. Itu ada. Ya, coba kita mulai. Ada gambar rumah, kotak pertama ada gambar rumah, berarti al-baitu. Kemudian datarnya adalah al-wahidatu. Berarti itu al-wahidatu menunjukkan jam. Coba lihat, sesuaikan dengan jam, apa cocok? Ya. Ini betul ya, jam 12, jam 1 ya. Ini jarum panjang 12, kemudian jarum pendek menunjukkan 1. Jadi kita susun dengan mempedomani yang di atas. Masih memakai kata mata. Mata tashabu, ya. Mata tashabu ilal madrasati. Kapan kamu pergi ke ru'ah? Baiti ya. Masa tashabu ilal baiti. Kapan kamu pergi ke rumah? Ya, kita ganti itu al-madrasati menjadi al-baiti. Kemudian as-sabiati diganti menjadi al-wahidati. Maka jawabnya ashabu saya pergi, as-sa'ata sabiata. Saya pergi pada jam 2, pada jam 1. Ya, 1 ya al-wahidati. Ya, saya ulangi. Mata tashabu ilal baiti, ashabu sa'ata al-wahidata. Kapan kamu pergi ke rumah? Saya pergi pada jam 1. Ya, itu. Ya, silakan Anda perhatikan lagi. Gambar kedua. Ada dokter, gambar dokter berarti itu at-tabib. Kemudian jamnya as-saniyah berarti jam 2. Di gambar itu cocok ada dokter, ada jam. Ya, kita mempergunakan contoh yang di atas, kita rubah dengan contoh yang di atas, mengkondisikan dengan contoh yang di atas. Masih kita memakai kata mata yang merupakan kata tanya. Ya, mata tashabu tabibu ila mata tashabu ilal madara ila apa ini? Ila al-mustasfa. Nah, ini. Masa tashabut tabibu. Bisa juga begitu. Kapan pergi dokter? Bisa juga. Mata tashabut tabibu ila al-mustasfa. Itu bisa. Iya. Jadi kalau mau yang sesuai ini ya, cukup kita mengatakan mata tashabu at-tabibu. Jangan pakai ilah ya, karena bagaimana caranya? Kapan pergi ke dokter? Ya, maza tashabu ya bisa juga boleh ya. Maza tashabu ila tabibu, kapan kita ke dokter? Artinya mau ke konsultasi, mau ke berobat ya. Bisa juga mata tashabu tabibu ila mustasfa. Ya. Kapan dokter itu ke rumah sakit? Atau juga tadi maza tashabu ila tabibu, kapan kita pergi ke dokter? Ya, maka jawabnya ya ashabu as-sa'ata sa'anyata, karena sa'anyata di situ dibebaskan. Berarti saya pergi jam 2. Lanjut. Al-masjidi dengan as-salisati. Dia ada gambar masjid, kemudian as-salisah jam 3. Ya. Mata tashabu ilal masjidi. Ila ini harf jar, berarti otomatis di depannya kalau ya isim mufrad berarti ya berbaris di bawah. Mata tashabu ilal masjidi. Ya. Ashabu ilal masjidi
as-sa'ata salisata. Saya pergi ke masjid pada jam 3. Ashabu as-sa'ata ila salisata. Lanjut. Al-muhandisu ar-rabiatu. Mata tashabu ilal muhandisi, kapan kita ke insinyur? Ya, ashabu ilal muhandisi. Ashabu ilal muhandisi as-sa'ata rabiata. Itu jawaban panjangnya. Bisa juga ashabus sa'ata ar-rabiata. Itu bisa juga singkat begitu. Lanjut. Asyaqqatu asyaqqati al-hamisah. As-saqatil hamisah. Ya. As-saqata ini adalah wisma ya. Ya. Mata tashabu ila saqati, kapan kita pergi ke wisma? Al-hamisah ashabu as-hamisata as-sa'atal hamisata. Kita pergi ke pada jam 5. Ya, saya ulangi. Mata tashabu ila syakka ashabu ila as-sa'atal hamisati. Kalau tidak ada harfu jarnya langsung as-sa'atal hamisati. Ya, pada jam 5. Lanjut. Al-amu dengan as-sadisatu. Mata tashabu ilal am. Kapan kita ke paman? Al-am. Kapan kita pergi ke paman? Ya, ashabus sa'ata salisata. Saya pergi jam 6. Ya, itu merupakan praktek awalnya dengan menyesuaikan konteks yang ada. Kemudian tadrib kedua, aina tusallil fajarah. Di mana kamu salat? Tusallil fajr fil masjid. Ya, sekira sama itu. Jadi hanya menyusun kalimat itu dari kosakata yang telah dipersiapkan, seperti aina tusallil fajr. Kita yang kita pakai tanya karena kita bertanya aina, maka jawabnya usallil fajr fil masjid. Saya salat subuh di masjid. Ya. Kita langsung yaqra'ul Qur'an al-musalla. Aina yaqra'ul Qur'an? Aina taqra'ul Qur'an? Bukan ya, salah tadi saya. Aina karena ditanya kamu di mana kamu membaca Al-Qur'an. Aina taqra'ul Qur'ana? Aqra'u, ingat kalau menjawab pakai al-hamzah alif. Aqra'ul Qur'ana fil musalla. Ini musalla semestinya itu berbaris di bawah. Kenapa? Karena dia mutalul akhir, huruf tidak sahih atau dalam kurung huruf sakit. Ya. Lanjutnya gambar yang kedua. Ya, masih memakai aina tusalli, karena di gambarnya adalah yusahidu. Tapi karena kita pakai mau bertanya, kita ganti ya menjadi ta. Bunyinya aina yusahidu tilpaza, di mana kamu menonton televisi al-ghurfata. Jadi usahidu tilpaza fil ghurfati. Ya, saya salat fajar saya menonton televisi di dalam kamar. Yaitu. Kemudian berikutnya yatawaddau al-hammami. Aina tatawaddau. Jadi ada huruf tanya di situ, huruf kedua itu memang huruf aslinya jangkrik roba itu. Tetapi kalau kita mau bertanya maka ya-nya itu diganti menjadi ta, maka double tanya. Ya memang karena tanya itu awal itu adalah ta mudari. Kalau ini ta yang kedua itu memang huruf aslinya. Jadi bunyinya begini, aina tatawadda al-hammam. Aina tatawadda, di mana kamu beruduk? Aina tatawadda. Maka jawabnya dibuang mitanya karena kita pakai alif yang menunjukkan jawaban. Tanya yang kedua tetap karena itu tadi saya katakan itu adalah hurufnya memang hurufnya sendiri. Jadi jawabannya atawaddau sa'ata
atawadda'u fil hammam. Selanjutnya yagasilul atbaq wa al-matbaq, masih memakai fi'il mudhari tapi diganti. Aina tagasilul atbaq, di mana kau mencuci mencuci alat dapur atau peralatan dapur. Agasilul atbaqa fil matbahi. Ya namu, kita pakai tanamu. Aina tanamu? Aina tanamu? Ya, maka jawabnya anamu fi ghurfatin naumi. Fi ghurfatin naumi. Ya, saya tidur saya tidur di kamar tidur. Ya kasilul malabis al-hammam, maka diganti menjadi aina tagasilu malabis, di mana kau mencuci pakaian. Maka jawabnya ya-nya itu diganti alif maka menjadi agasilul malabisa al-hammam. Aina agasilul malabisa fil hammam, saya mencuci pakaian di kamar mandi. Jadi inilah dua contoh tadrib. Sebenarnya itu ada beberapa ya yang diuraikan di halaman berikutnya, tetapi yang saya ambil cukup ini dua contoh yang bisa mewakili tarakibun nahawi pada halaman-halaman berikutnya. Jadi silakan Anda permantap lihat gambarnya, lihat ya. Kalau tahu Ananda ada yang mau mencoba-coba untuk melanjutkan itu ya bisa saya bisa saya sebentar saya kirimkan Ananda latihan-latihan untuk membaca atau merubah seperti apa yang telah saya laksanakan. Jadi ada dua di sini dengan mempergunakan kata tanya mata, kemudian yang kedua memakai kata tanya aina. Selanjutnya fi'il mudhari dipakai masih fi'il mudhari yang menunjukkan laki-laki sama dengan yang kedua. Terkadang fi'ilnya itu ada fi'ilnya yang sahihul akhir, kemudian ada fi'ilnya yang mutalul akhir. Itu tergantung dari kalimat yang diinginkan ataukah tergantung dari petunjuk buku yang ada. Kemudian memakai harfu jar, kemudian majrur, maka otomatis majrurnya itu berbaris di bawah apabila menunjukkan isim mufrad, kata benda yang menunjukkan satu, ya itu. Kemudian keterangannya pada bagian pertama menunjukkan jam ya. Coba Anda lihat itu ada jam-jamnya itu. Yang saya lihat di sini adalah jam yang tepat. Ya, padahal ada itu kalau lewat, ada itu juga caranya kalau belum sampai, maksudnya lewat atau kurang, ya itu ada. Jadi ada 3 dalam jam itu, tepat waktu, ada kurang dari jam ini atau lebih dari menit ini. Nah itu, tapi saya lihat yang dibaca tadi itu hanya menunjukkan ketepatan waktu, tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya. Nah, jadi Anda bisa semuanya melaksanakan dengan penuh perhatian dalam materi kita ini. Jadi pada bagian yang kedua ini hanya biasa ya, tidak mempergunakan waktu. Itulah termasuk perbedaan antara tadrib 1 dengan tadrib 2. Tadrib 2 juga, tadrib 1 ini akan mengomong dengan seadanya, sama juga pada bagian yang kedua. Ya, sekira demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.